Putri Widianto dari kelas 4 PGMIJ dengan NIM 2441104051122. Saya di sini membuat video sebagai tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan Bapak Ishak Surya Nugroho MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Jadi di video ini saya akan membahas 3 poin pokok pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Yang pertama yaitu metodologi studi Islam secara bahasa dan istilah. Yang kedua yaitu 5 fondasi utama Islam atau rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan mengapa seseorang masih dikatakan muslim jika salah satu 5 fondasi tersebut ditinggalkan. Dan yang terakhir yaitu mengapa kita harus percaya Tuhan berdasarkan dalil nakli dan akli. Yang pertama yaitu pengertian metodologi studi Islam secara bahasa dan secara istilah. Metodologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti jalan, cara, atau prosedur yang ditempuh untuk memperoleh tujuan tertentu. Sedangkan logos itu artinya ilmu atau kajiannya. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis. Dalam dunia pendidikan, metodologi memiliki kedudukan yang penting karena menjadi pedoman dalam memperoleh pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan ilmunya. Tanpa metodologi yang jelas, suatu kajian akan kehilangan arah dan berpotensi menghasilkan kesimpulan yang subjektif. Sementara itu, studi Islam dapat diartikan dan berasal dari 2 kata, yaitu studi yang berarti kegiatan mempelajari, menelaah, meneliti, dan mengkaji suatu objek. Sedangkan Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup manusia. Oleh karena itu, metodologi studi Islam secara bahasa dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari berbagai cara atau metode untuk mengkaji dan memahami ajaran Islam secara sistematis. Kedua yaitu pengertian metodologi studi Islam secara istilah. Secara istilah, metodologi studi Islam adalah seperangkat pendekatan, metode, teknik, dan prosedur ilmiah yang digunakan untuk memahami, meneliti, dan mengembangkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta berbagai realitas kehidupan umat Islam. Menurut para ahli metodologi studi Islam tidak hanya berfungsi untuk mengetahui isi ajaran Islam, tapi juga memahami bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Metodologi studi Islam menjadi jembatan antara keagamaan dengan realitas sosial yang harus dikembangkan. Dalam kajian pendidikan modern, Islam tidak hanya dipelajari melalui pendekatan normatif, namun juga dapat dipelajari dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, psikologis, dan filosofis. Pendekatan-pendekatan tersebut membantu seseorang memahami Islam secara lebih luas dan mendalam. Metodologi studi Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memahami ajaran Islam secara benar berdasarkan sumber yang sahih. Yang kedua, menghindari kesalahpenafsiran terhadap Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran Islam yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Yang keempat, menumbuhkan sikap ilmiah, kritis, dan objektif dalam memahami agama. Yang kelima, menjadikan Islam sebagai solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan manusia. Dengan ini, metodologi studi Islam
dapat menjadikan seorang tidak hanya mengetahui apa yang diajarkan Islam, tapi juga memahami mengapa ajaran tersebut ditetapkan dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu 5 pondasi Islam. Islam merupakan agama yang memiliki pondasi yang kokoh. Pondasi tersebut dikenal dengan rukun Islam. Rukun Islam merupakan pilar utama yang menjadi dasar tegaknya kehidupan seorang muslim. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Bunyal Islamu ala khamsi syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan." Yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kelima rukun Islam tersebut menjadikan pilar yang sangat saling melengkapi dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama dan menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam. Syahadat berbunyi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Syahadat bukan sekedar ucapan lisan, tetapi juga pengakuan dalam hati dan pembuktian melalui tindakan. Syahadat mengandung konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Secara filosofis, syahadat memberikan arah hidup manusia karena menempatkan Allah sebagai pusat oriental kehidupan. Dengan syahadat, manusia menyadari bahwa seluruh aktivitasnya harus bernilai ibadah dan dilakukan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari semalam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri", yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Sholat memiliki dimensi spiritual, psikologis, dan sosial. Secara spiritual, sholat mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara psikologis, sholat memberikan ketenangan batin karena seseorang dapat mencurahkan segala harapan dan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara sosial, sholat berjamaah mengajarkan persamaan derajat, kebersamaan, disiplin, dan persaudaraan sesama manusia. Dalam Islam menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan secara rutin dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental seseorang. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun", yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Tujuan utama puasa yaitu membentuk ketakwaan. Selain memiliki nilai ibadah, puasa juga memberikan manfaat kesehatan. Berbagai peneliti menunjukkan bahwa puasa dapat membantu proses detoksifikasi tubuh, mengontrol kadar gula darah, serta meningkatkan metabolisme tubuh apabila dilakukan dengan benar. Dari sisi sosial, puasa mengajarkan empati terhadap orang yang kurang mampu karena sebagian orang dapat merasakan bagaimana rasanya menahan lapar dan haus. Yang keempat yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.
Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan. Zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui zakat, Islam mengajarkan bahwa harta bukan hanya untuk berkepentingan pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian terhadap sesama. Yang terakhir yaitu haji. Haji merupakan ibadah yang dilakukan di kota Mekah dan dilaksanakan di waktu tertentu. Dan haji wajib bagi seorang muslim yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu fihi ayatu bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terhadap tanda-tanda yang jelas makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Ibadah haji memiliki makna yang sangat mendalam. Haji mengajarkan kesejahteraan, kesabaran, persatuan, dan pengorbanan. Jutaan umat Islam dari berbagai negara berkumpul dalam satu tempat dengan pakaian yang sama tanpa memandang status sosial, ras, maupun kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang muslim masih dikatakan muslim jika tidak menjalankan salah satu fondasi Islam? Menurut pendapat saya pribadi, seseorang masih dikatakan muslim apabila ia tetap meyakini kebenaran dan kewajiban rukun Islam tersebut, meskipun belum mampu melaksanakan secara sempurna. Contohnya, jika seorang belum mampu secara finansial, fisik, maupun keamanan perjalanan, maka seseorang tersebut tidak wajib untuk menjalankan ibadah haji. Yang kedua yaitu, jika seseorang sakit, maka seseorang tersebut akan mendapatkan keringanan syariat untuk tidak berpuasa dan menggantinya di waktu tertentu. Dalam kondisi tersebut, seseorang tetap dianggap muslim karena ketidakmampuannya memiliki alasan yang dibenarkan oleh syariat. Namun, apabila seseorang menolak atau mengingkari kewajiban rukun Islam dengan sengaja setelah mengetahui hukumnya, maka hal tersebut dapat berdampak pada kualitas keimanan seseorang, bahkan dapat menjadi persoalan akidah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus berusaha menjalankan seluruh rukun Islam sesuai dengan kemampuan kita dan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A few moments later. Yang ketiga yaitu mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan dasar utama dalam kehidupan beragama. Dalam Islam, keimanan kepada Allah menjadi fondasi seluruh ajaran agama. Keberadaan Tuhan dapat dipahami melalui dua sumber utama, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Yang pertama yaitu dalil akli, ada beberapa. Yang pertama yaitu Allah adalah al-awwal, yaitu tidak ada permulaan bagi wujudnya, dan juga al-akhir, yaitu tidak ada akhir dari wujudnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, wal awal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang berbunyi kullu man 'alaiha fan, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa. Quran Surah Ar-Rahman ayat 26. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebenaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 27. Dan yang kedua yaitu tidak ada satupun yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas yang artinya Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung padanya segalanya, sesuatu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dalil nakli menjadi landasan utama keimanan umat Islam karena berasal langsung dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dijadikan wahyu. Sedangkan secara dalil akli ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama itu dari dalil ontologi. Argumen ontologi adalah pembuktian akan keberadaan Tuhan didasarkan pada hakikat yang ada. Menurut Ansel, manusia dapat memikirkan sesuatu yang kebesarannya tidak dapat melebihi dan dibatasi oleh segala yang ada. Konsep sesuatu yang maha besar, maha sempurna, sesuatu yang tidak terbatas. Dalil yang kedua itu dalil fenomenologis. Dalil fenomenologis yaitu pembuktian tentang keberadaan Tuhan dengan mengacu pada rahasia-rahasia fenomena yang terjadi di alam semesta. Dalil yang ketiga yaitu dalil historis. Dalil historis menyatakan bahwa historis yaitu sejarah adalah pembuktian tentang kebenaran Tuhan dengan berpegang pada sejarah perjalanan hidup manusia dari dahulu hingga sampai saat ini yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan keagamaan seseorang. Dalil yang keempat itu dalil moral. Dalil moral yaitu menyatakan mengenai pembuktian adanya Tuhan dengan berpegang pada pengandaian adanya hukum moral umum yang memperlihatkan adanya pinjaman moral menurut lawgiver, dan sedangkan menurut J.H. Newman menyatakan bahwa adanya kesadaran manusia untuk melakukan perbuatan yang sama semata-mata didorong oleh suara hati, kata hati, hati nurani, hati kecil, insan kamil, atau menurut istilah Immanuel Kant disebutkan kategori imperatif. A few moments later. Setelah saya memaparkan mengenai 3 konsep metodologi studi Islam, saya akan memberikan kesimpulan mengenai pemaparan yang telah saya sampaikan. Yang pertama yaitu metodologi studi Islam adalah metode atau pendekatan atau langkah-langkah untuk mengkaji, meneliti, dan memahami ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua yaitu 5 fondasi utama Islam atau biasa yang kita sebut sebagai rukun Islam. Yang pertama itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. 5 fondasi Islam tersebut harus kita imani dan kita yakini sebagai seorang muslim. Apakah jika seorang muslim tidak mengimani salah satu fondasi tersebut, apakah masih bisa dikatakan seorang muslim? Menurut pendapat saya, seorang jika meninggalkan salah satu tersebut karena halangan atau memang kebutuhan yang tidak bisa kita laksanakan, maka menurut saya masih menjadi seorang muslim. Namun jika seorang muslim yang tidak menjalankannya karena disengaja, maka seseorang tersebut bisa dikatakan bukan sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga yaitu mengapa kita harus percaya terhadap Tuhan? Karena Tuhan adalah fondasi kita sebagai seorang muslim. Dan pandangan mengapa kita harus percaya Tuhan itu terdapat ada 2, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli yaitu bersumber dari Al-Quran dan Hadis, sedangkan dalil akli yaitu bersumber dari
dalil-dalil yang telah ada secara filosofis dan historis. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya cukupkan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.